Siapa yang periksa saya juga nggak paham. Mata nih Jadi Pak. keterangan itu bahwa saya pernah diwawancarai untuk di IQ saya itu bohong. Cok. Tidak ada pemeriksaan sama sekali. Mereka cuma bilang bukunya Bapak Menteri bohong. Bapak Menteri Mata nih Pak. baris yang mana, halaman berapa, sebutkan dong. Bukunya ada kok. Dikatakan buang bagaimana? Sumbernya jelas saya sebutkan. 100% adanya Pak Tito. Karena saya sudah diperiksa oleh polisi Polda Clear. Gitu loh. Waktu itu kan beliau Dan saya mendapat bocoran dari Direktur Tindak Pidana Umum waktu itu yang sekarang jadi Kabaris-Krim, Agus Andrianto. Pak, maaf ya, saya dipaksa di sidang kabinet untuk nangkap Bapak. Siapa yang maksa Pak? Wiranto sama Tito Karnavian. Loh, itu sidang kabinet kok bahas penahanan orang itu? Sidang kabinet itu bahas kebijakan, penangkapan dan lainnya itu wewenang mutlak penyidik. Bahkan Kapolri nggak boleh campur tangan, apalagi memerintahkan tangkap. Dan kata-katanya kepada Pak Agus Andri waktu itu, apa mentang-mentang sama-sama orang Blora, terus gak kamu tangkap? Sudah intimidatif gitu, Wiranto itu. Dan sekarang saya tahu Pak, pejabat menteri yang pertama kali mencari buku saya adalah Wiranto. Ada lapor dibawa ke Blora, jadi 2 bulannya itu kurang seminggu, penyidiknya datang. Apa? Bapak tahu apa yang dia tawarkan? apa? Mas, kita damai aja ya, kita nggak menemukan apa-apa, gitu loh. Mas jangan menuntut setelah kita tahan gitu. Mas langsung pulang. Kemudian istri saya ditelepon. Bu, Pak Bapak mau pulang, tolong kita dikasih kopi 50 juta dong. Itu model apa? Dikasih kopi-kopi. Dikasih duit maksudnya untuk ngopi-ngopi karena mau pulang, ini nggak bisa P21, minta 50 juta. Lah istri saya langsung menelpon teman saya namanya Kunto Arif Wibowo, waktu itu adalah komandan Korem di Palembang. Pak Kunto menyanggupi, taruh di mana duit saya kasih, Bapak Menteri saya ambil. Hah? Tapi istri saya kemudian dilarang oleh kakak saya. Mata nih Pak. Cok. Mata nih Cok. Mata nih Pak. Cok. 5 keluarga Jokowi yang dapat penghargaan dari pemerintah. 1. Iriana Jokowi, merupakan istri Jokowi, menerima penghargaan dari pemerintah, yaitu dianugerahi Bintang Republik Indonesia Adi Pradana. 2. Anwar Usman, merupakan adik ipar Jokowi, juga mendapat penghargaan dari pemerintah, yaitu dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. 3. Bobi Nasution, merupakan menantu Jokowi, juga mendapat penghargaan dari pemerintah, yaitu dianugerahi Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha. 4. Gibran Rakabuming Raka, merupakan anak pertama Jokowi, juga mendapat penghargaan dari pemerintah, yaitu dianugerahi Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha. 5. Kahiyang Ayu, merupakan anak kedua Jokowi, juga mendapat penghargaan dari pemerintah, yaitu dianugerahi sebagai tokoh nasional. 5 keluarga Jokowi yang dapat penghargaan dari pemerintah. 1. Iriana Jokowi, merupakan istri Jokowi, menerima penghargaan dari pemerintah, yaitu dianugerahi Bintang Republik Indonesia Adi Pradana. 2. Anwar Usman, merupakan adik ipar Jokowi, juga mendapat penghargaan dari pemerintah, yaitu dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. 3. Bobi Nasution, merupakan menantu Jokowi, juga mendapat penghargaan dari pemerintah, yaitu dianugerahi Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha. 4. Gibran Rakabuming Raka, merupakan anak pertama Jokowi, juga mendapat penghargaan dari pemerintah, yaitu dianugerahi Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha. 5. Kahiyang Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hari ini kami sangat berbahagia dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kedatangan Dr. Zakir Naik dan putranya yaitu Ustadz Farid hafidhahumallahu ta'ala wa ra'ahuma. Kedatangan beliau ini tidak lain dan tidak bukan untuk bersilaturahim dengan seluruh umat Islam di Indonesia, sekaligus menyampaikan
ceramah agama berkaitan dengan perbandingan agama yang sangat bermanfaat untuk umat. Karena itu saya serukan para habaib, para alim ulama, para kiai, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis-majelis taklim, begitu juga para rektor, para dekan, dan para dosen, serta para mahasiswa dan para santri untuk bisa menghadiri yaitu ceramah beliau yang akan disampaikan di beberapa kota di dalam bulan Juli ini. Jadi ini kesempatan luar biasa, kesempatan sangat bagus. Kita bisa bermuajah langsung dengan beliau, nanti bisa berdialog, bertanya jawab, dan kita gali daripada keilmuan beliau. Saya tidak perlu sebutkan lagi, Dr. Zakir Naik ini satu tokoh internasional yang berdakwah tentang Islam. Nah, di mana acaranya akan diadakan? Silakan, Pak Donitan. Ya. Baik, bismillah. Insya Allah ceramah Dr. Zakir Naik selama bulan Juli di Indonesia akan diadakan pada tanggal 8 Juli di kota Surakarta, yaitu bertempat di Auditorium UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kedua tanggal 10 Juli 2025 di Stadion Gajayana Kota Malang. Yang ketiga tanggal 12 hingga 13 Juli 2025 di Kota Bandung. Dan terakhir insya Allah di Kota Jakarta tanggal 18, 19, dan 20 Juli 2025 bertempat di lapangan sepak bola Aldiron Pancoran, insya Allah. Ya. Jadi jangan lupa jadwal-jadwal tadi dicatat, rekaman ini diulangi dan di-share ke seluruh sahabat-sahabat kita untuk bisa menghadirinya. Silakan, ada sedikit sambutan dari Dr. Naik. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. My dear brothers and sisters in Indonesia, and I'm happy to announce that today, being the 28th of June, Saturday, I just arrived in Jakarta, Indonesia, after exactly 8 years. I was last time here in April 2017. Now it is the 28th of June 2025. After 8 long years, I've come back to Indonesia for a lecture tour. And inshallah, as it was mentioned by Brother Nondi Tan, I and my son, Sheikh Farid, would be giving 7 lectures each. One in Solo Surakarta on the 8th of July. The next would be in Malang on the 10th of July. And on 2 days, that the 12th and 13th of July in Bandung. And lastly, in the city of Jakarta, 3 lectures each, me and my son, on the 18th, 19th, and 20th of July. And I request all the brothers and sisters that inshallah we'll see you at these lectures so that we benefit, inshallah, and we come closer to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Jadi sekali lagi jangan lupa, itu barusan sambutan luar biasa dari Dr. Naik dan Syekh Farid, putra beliau. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari hadiri acara ceramah-ceramah beliau. Insya Allah akan menyatukan umat dan akan membawa kesejukan bagi kita untuk mengembangkan Islam. Terima kasih. Jazakumullahu khairal jaza. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Masya Allah. Barak.